sekarang yang gue pengen tanyain, ini karena temanya jazz. Apa yang pertama kali bikin lu tertarik untuk main bass jazz, main musik jazz di bass? Yang tertarik jazz itu dengar Cikorea waktu itu. Ingat banget gue belanja di Taman Puring itu ya. Masih beli kaset kopian tuh. Beli Cikorea, wah tertarik banget nih, ini jazz macam apa nih. Padahal waktu itu tahu jazznya ya Cassiope dan lain-lain kan, pop jazz lah. Terus kata abangnya, ini denger ini nih jazz kusut kata. Cuman memang esensi pemilihan notnya itu yang menjadi signature semua musician. Jadi sebenarnya semua nada itu universal, tapi pilihan kita itu yang menjadi signature atau alias ciri khas teman-teman. Gitu. Makanya kadang kita main udah benar, ini ngomongin pop ya, kadang kita udah main benar, udah enak, Dr. MD bilang jadi gitu, udah giniin aja. Nah disitulah kita mau dapat job terus apa enggak itu diuji. yang dilemanya begini Kak Ciko, banyak lulusan luar negeri itu cum laude malah, nilainya bagus untuk jazz ya. Cuman yang sangat disayangkan ya, kebanyakan kan anak-anak orang kaya, jadi kerjaannya jarang diambil pertama. Maunya jazz fest atau acara-acara yang sesuai gitu. Kalaupun diambil, cenderung budgetnya berantakan. Karena kan mereka banyak uang, jadi terserah lah berapa aja. Jadinya kita yang profesional, dari musician yang benar-benar dari uang, nggak dari orang tua, dan main jazz, itu budgetnya hancur-hancuran. Dan sekarang terjadi seperti itu. Di beberapa, kadang nih ya, modulasi juga bisa dianggap outside sih. Misalnya ini D Dorian terus ke F Dorian. Kadang juga ada outside yang naik setengah turun setengah. Tahu kan cara itu ya? Iya, pakai super kompos gitu, misalnya D minornya ngambil A minor pentatonik, pakai John Coltrane penta gitu, naik setengah turun setengah gitu, geser-geser. Ya. Misalnya ini di G Dorian doang. Tahu banget lah ya. Nah, itu kan outside, tapi tidak pada tempatnya. Nah, ini kita coba pada tempatnya. Di bass itu seberapa penting sih ghost note? Yang kedua ada pertanyaan dari Anjay, berarti peran ritmik di improve melodi bass juga penting ya Om? Oke, mau dijawab yang mana dulu? Ya, kalau ghost note udah pasti penting sangat, apalagi bass ya. Kayaknya semua instrumen juga ghost note itu banyak kepake, semua genre. Mungkin di ghost note, di semua genre ya, nggak ada yang spesifik ya? Iya, ghost note itu kan cuma amunisi. Selamat datang teman-teman, terima kasih sudah mau masuk ke musik episode yang keempat ya. Musik itu ngobrol asik tentang musik. Jadi itu adalah bagian dari kelas-unik.com. Nah ini kebetulan gue memegang divisi untuk musiknya. Salah satu programnya adalah
gue ngobrol dengan banyak narasumber, mulai dari genre apapun, dari jenis musik apapun, gitu. Kemarin kita sudah rock, sudah ya, itu ada Mas Ezra, ada blues, juga ada Kakak Kongko, Kedila, ada juga. Nah, kebetulan yang hari ini nih gue punya temen ya, yang menurut gue ini basis unik, gitu. Jadi sangat layak untuk masuk ke musik ini, ngobrol asik tentang musik ini. Dia wajib ada di sini karena pengalamannya, jam terbangnya, udahlah, itu mah nggak perlu ditanya. Kita sambut Kakak Franky Sadikin. Mana suaranya? teman-teman. Mana suaranya? Oh. Yang ceria kok gue doang. Oke, sekarang ya, ini akan kita kasih sekilas profilnya Kakak Franky Sadikin. Silakan dibaca-baca, dicekidot. Monggo. Asik. Oke, itu udah. Walaupun sekilas ya, gua rasa teman-teman bisa cukup menyimak walaupun mungkin harus agak gitu ya. Nggak apa-apa ya. Itu pengalamannya udah banyak banget. Gua sih kalah sih. Gua tuh kalah di ini aja. Kalah di rambut gua. Gua punya rambut. Enggak deh. Gua tuh kalah, gua nggak punya album solo nih. Belum ya. Rasakan pembalasanku nanti. Rasakan, gue baru punya album sama band doang, sama aransemen lagu orang doang. Oke, sekarang gue bakalan nanya-nanya, Kakak Franky ini, apa sih yang bikin Kakak Franky tertarik sama instrumen bass? Nah, ini penting nih. Ya, gue tertarik ini karena lihat Flea ya, Red Hot Chili Peppers, itu aja sih manusia pertama yang buat gue tertarik. Oke, jadi pertama dengerin lagu itu referensinya Red Hot Chili Peppers? Enggak, waktu itu tertarik di lessonnya dia. Belum Red Hot, baru dengar Aeroplane, tapi ya nggak ngeh juga bassnya mantep gitu. Karena masih SMP kan. Okay. Dia pas SMA, belajar buku pelajarannya ada tuh, waduh main bass bisa begini, membuat gairah meningkat, gairah bermusik meningkat. Jadinya bermusiknya di bass gitu. Oke, jadi alasannya lu milih bass itu karena kok begitu gue pegang bass, denger bass itu kok gue bergairah gitu ya.
Ya, sebenarnya bokap beliin drum, gitar sama bass. Keyboard doang enggak sih. Dulu udah belajar gitar klasik sekolah di Yamaha. Ada niat juga sih jadi gitaris, belajar Paul Gilbert, Inui, dikulik semua tuh. Frank Gambale dikulik. Udah berhasil, akhirnya belajar drum. Sebelumnya emang drummer. Bermain drum, saudara teknis banyak ya. Cuman piano aja sih nggak belajar. Nggak berhasil drum akhirnya, tapi itu sambil jalan belajar bass ya. Pas belajar bass tuh kayaknya cepet gitu progresnya gitu. Dan semuanya moodnya sama, cuman kok di bass lebih cepat gitu progresnya. Akhirnya keterusan sampai sekarang. Dan yang lain udah nggak dipelajari karena udah nggak ada waktu. Waktunya di bass terus. Jadi lu ngerasa natural lu tuh instrumennya bass berarti ya? Nasib sih, kalau natural mah nggak tahu ya. Tapi gue ngaruh dari belajar gitar klasik karena dulu kan belajarnya Apoyando. Oh, Apoyando. Tirando itu. Jadi gue di bass bisa metik begini. Itu dari gitar klasik. Ada gunanya, bisa belajar baca dari gitar klasik. Di drum juga dulu belajar baca gitu. Akhirnya dari situ gue hunting terus tuh. Dari situ gue kok hunting terus pelajaran bass. Waktu itu tahun 90-an ya, 96 sampai mulai belajar bassnya itu ya. Mulai mengenal bass sih 94-an. 96 tuh hunting tuh. Tiba-tiba ya ke sekolah musik, ke toko alat musik, cari buku pelajaran, VHS dulu masih zamannya. Terus mulai 99 ke sini udah mulai ada tuh CD. Dulu masih VHS sama kaset. Pokoknya hunting dah. Saking mahalnya satu pelajaran dipelajari sampai habis karena saking mahalnya belinya. Terus ada juga sih bajakan. Fotokopian ngalamin nggak? Fotokopian ngalamin nggak? Dulu gue beli fotokopian tuh di Terminal Depok sama Blok M. Ya, jembatan Blok M Plaza. Blok M. Sama fotokopiannya di ini. Di halte APP dekat Pancasila tuh. Daerah situ. Nah, abis itu gue belanja ke bajakannya ke Musik Rock 2000 Junet yang punya high end. Dulu dia kan ngebajak buku pelajaran terus. Dulu masih kios film ya? Iya, di Taman Anggrek. Sama Cix Musik. Terus gue dulu belajar ngajar di IMI sama Cix kan. Nah, di Cix kan ada perpustakaan, nah gue habisin tuh pelajarannya dengan gratis, nggak perlu beli. Di IMI juga tahu-tahu banyak di perpus banyak pelajaran bass tuh, banyak banget VHS dan VCD. Itu gue libas semua dengan gratis ya, mumpung kan. Bawa pulang ke rumah sampai sekarang fotokopi terus pelajari ya, terus sekarang juga masih sering diulas sih. Itu sejarahnya. Sedap banget. Jadi buat teman-teman ya, saran gua kalau pengen jago kayak Kakak Franky, itu internet diputus aja. Jadi nggak usah nonton YouTube. Tapi gua dulu juga internet gua pakai buat ini loh, buat hunting pelajaran loh, beneran. Dulu dapat banyak pelajaran dari internet. Zamannya ASL PLS biasa. Zaman WAP. Terus waktu itu dapat nyari -1 kan MIDI dulu kan. Zamannya Yahoo, ingat nggak? Ya ingat dong. Zamannya Yahoo. Terus dapat pelajaran dari internet banyak banget. Sampai sekarang masih hunting pelajaran walaupun dikit-dikit lihat Bigo gitu ya, lumayan lah. Itu ya teman-teman tuh, itu di zamannya Kakak Franky itu terlihat bahwa nggak kayak dulu ya. Sekarang tuh kan kita pasif aja, baru bangun tinggal pasif aja, pencet jempol langsung bisa dapat informasi. Kalau dulu tuh kita harus kiri ke sana, terus tapi kalau beli buku-buku. Tapi tingkat menariknya sekarang kayaknya beda ya sama dulu ya. Kayaknya zaman dulu tuh lebih menarik karena susah. Jadi dihargain banget pas dapat. Kalau sekarang terlalu gampang, jadinya gimana ya? Jadi males dipelajari gitu. Kasihan juga sih anak zaman sekarang sih.
Iya sih, kalau gue pribadi ya, kalau boleh komentar sedikit sebelum lu lanjut. Sekarang itu mungkin karena terlalu banyak informasi. Nomor satu, nomor satu jadi bingung mau yang mana yang dipelajari nih. Iya, iya. Ada yang ini bagus, ada yang ini bagus. Loh, ini bagus juga. Jadi yang mau start dari mana tuh kayaknya anak-anak sekarang itu butuh direction ya. Kalau menurut gua. Iya, iya. Gaya gua kayak udah tua juga ya. Padahal gua kan di bawah lu, Pren. Tapi dulu juga random juga sih. Dulu udah susah random lagi. Iya, nggak jelas banget lah. Oke, itu nanti kita bisa bahas ya dari pertanyaan anak. Nah sekarang yang gue pengen tanyain, ini karena temanya jazz. Apa yang pertama kali bikin lu tertarik untuk main bass jazz, main musik jazz di bass? Yang tertarik jazz itu dengar Cikorea waktu itu. Ingat banget gue belanja di Taman Puring itu ya. Masih beli kaset kaset kopian tuh. Beli Cikorea, wah tertarik banget nih, ini jazz macam apa nih. Padahal waktu itu tahu jazznya ya Cassiope dan lain-lain kan, pop jazz lah. Terus kata abangnya, ini denger ini nih jazz kusut kata. Terus gue denger terus gue hunting pelajaran walkingnya. Waktu itu ada sih John Patitucci ngajarin, cuman dia nggak jelas ngajarinnya. Akhirnya gue cari pelajaran lain, dapat Ed Friedland. Wah di situ gue bisa walking sampai sekarang gara-gara dia tuh, dari buku itu. Sampai sekarang gue follow dia tuh manusia itu. Hal Leonard penerbitnya. Ada 4 buku gue lihat. Ya, semua walking jazz. Jadi karena ya Cikorea ya. Ya, Cikorea acoustic band. Oke. Ini gue agak maju sedikit. Jadi begitu tertarik dengan Cikorea, apa yang dipelajari dengan musik jazznya itu, dengan aplikasinya di bass? Lu cari referensi apa? Pertama yang gue pelajari yaitu 12 bar blues, karena memang John Patitucci dan semua referensi itu harus mengajarkan awal mula belajar itu 12 bar blues. 12 bar blues kan ada 2 minor dan mayor. Yang gue pelajari 12 bar blues mayor. Jadi 12 bar blues jazz ya, bukan bar blues tradisional biasa gitu. Ya, jadi gue hafalin dulu kunci-kuncinya, baru aplikasikan semuanya, mau triad, mau scale ke kunci itu dan gayanya. Dihafalkan mulai dari nada dasar F, kemudian bass, S, C, dan 4 kunci itu sih biasanya yang umum untuk 12 bar blues. Karena musik jazz itu kan banyak. Pertama F yang banyak dimainkan, kedua C, kemudian bass dan S. Itu jazz banget ya. Sama E flat ya. Karena kayak era Fitzgerald kayak gitu kan banyak bermain di kunci itu tuh. Kalau nggak E flat apa B flat itu penyanyi-penyanyi. Kalau pemain instrumentalis biasanya di F sama C. Oke. Ya gitu. Bisa kasih contoh nggak pertama kali belajarnya walking? Itu walking bass kan? Dihafalin dulu kuncinya waktu itu. Oke. Setelah dihafalin, coba bisa ngasih contoh nggak awal-awalnya? Misalnya kunci F dulu. Misalnya pertama F. Ini gue nyalain ininya ya, musiknya. Ya, silakan. Kedengeran? Kemudian bass. Kemudian A, D, G, kemudian ke C, F. Seperti itu kira-kira. Jadi dihafalkan dulu baru walking ya. Sedap banget ya. Ngafalin chordnya dulu, terus walking. Oke. Ya. Ini lebih, gua nanya lagi sedikit.
walking bass itu teorinya gimana sih? Apakah dia harus ngikutin misalnya chord arpeggio-nya atau gimana? Mainkan semuanya, bebas, itu pilihan mau mainin arpeggio apa modal scale. Itu maksudnya berjalan secara scaling, misalnya kalau arpeggio kan seperti itu, pilihannya ngikutin chord, dan semuanya ngikutin chord dan ngikutin unisonnya juga. Jadi ada banyak jalan untuk walking bass ya. Ya, misalnya kunci di 12 bar blues, kunci pertama yaitu F dominan 7, yaitu F7. Ya. Nah, itu pasangannya itu untuk scale-nya itu arpeggio-nya dulu ya. Arpeggio-nya itu basicnya F mayor, triad. Jadi 135, dan extension-nya atau 7 chord-nya yaitu dominan 7. Ya. Dominan 7. Saya rasa nggak perlu lihatin kanannya ya, kirinya aja ya fokus. Ya. Nah, untuk arpeggio dominan 7 ini, atau dengan sebutan broken chord lah ya, karena kita tidak memainkan secara strumming kan basis, kita mainkan satu-satu. Nah, itu teman-teman harus pelajari berbagai posisi untuk arpeggio ini. Ada seperti ini, ada nah, itu harus dipelajari tuh, untuk segala kemungkinan harus dipelajari. Baru scale-nya yaitu mixolydian scale, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6 coret atau flat 7. Kemudian 8. Nah, itu susunannya mixolydian scale. Mixolydian scale pasangannya itu F7 atau F dominan 7. Jadi kalau misalnya nanti berjalan mundur, nah itu udah memainkan mixolydian scale 1 bar. Kemudian bar selanjutnya B flat 7, mainkan juga B flat mixolydian. Nah, ini udah memainkan mixolydian mundur, B flat mixolydian. Nah, itu cara bentuk walkingnya begitu. Itu udah lumayan memainkan walking atau bass jalan 2 bar. Dari F7, kemudian bass 7, kromatik mau ke kunci, selanjutnya itu F7. Nah, itu ada lagi teorinya, yaitu penghubung kunci namanya. Seperti itu kan, Diko. Tetap banget. Kasih tepuk tangan loh, menurut gue itu cukup menginspirasi loh. Nah, sekarang sebelum kita lebih lanjut, mungkin di sini teman-teman ada yang mau bertanya, gue kasih ini. Silakan. Kalau ada yang mau bertanya. Silakan. Ntar guanya yang jago main bass loh kalau gua nanya melulu. Ada yang mau tanya teman-teman? Silakan. Open mic boleh, open mic. Boleh banget, open mic aja, nggak apa-apa. Tanya. Atau mau di hold dulu biar gua tanya, gua ulik-ulik lagi. Gimana? Belum ada? Oke. Belum ada kayaknya. Sekarang Kakak Frankie tadi udah ngasih tahu kita bisa pakai dominan, walkingnya, pakai modelnya, pakai triadnya. Sekarang mungkin Kakak Frankie bisa ngasih contoh di 12 bar blues, dari kunci mana aja bebas. Oke. Biar saya lambatin dulu temponya sebentar. 100 lah ya temponya. Ini di F ya. Ya. Nah, seperti
seperti itu. Ya. Gila. Ini salah satu narasumber sebenarnya ini kan alirannya swing ya, nggak ritmikal sih. Cuman memang esensi pemilihan notnya itu yang menjadi signature semua musician. Jadi sebenarnya semua nada itu universal, tapi pilihan kita itu yang menjadi signature atau alias ciri khas teman-teman. Gitu. Makanya saya dengar pemain bass itu kok ada ciri khas, John Patitucci. Ini pemain bass jazz ya, jazz tradisional. Sorry, John Patitucci nggak masuk ya, dia modern. Ini Ron Carter, ada ada aduh jadi lupa ya, Christian McBride yang zaman dulu, ada Neil Henning. Mungkin masih banyak lagi yang saya nggak tahu namanya. Pemain-pemain bassnya Coltrane sama Bill Evans. Karena saya bukan pemain kontrabas, jadi nggak terlalu dihafalin gitu. Oke, jadi kalau menurut Kakak Frankie itu, kalau kita pengen belajar walking bass, itu minimal 3, coba dua basis lah. Siapa 2 basis yang buat kita jadi referensi? Coba Ron Carter sama Ray Brown. Nah, 2 itu yang terkenal sih itu. Ron Carter sama Ray Brown. Ya. Soalnya kalau Ron Carter itu bermain 2 jari. Kalau Ray Brown dia bermain 1 jari dan pendek banget jarinya. Dia bermain di kontrabas 4/4. Gitu. Ray Brown dan Ron Carter. Coba di search namanya. Ron Carter sering main ke Indonesia. Silakan. Ron Carter itu pemain teman-teman basis. Iya, pernah sering main sama dulu Miles Davis. Iya, Miles Davis sama John Coltrane, emang pemain bass di eranya mungkin session player paling laku kali kayaknya dia. Iya, sedap. Oke, itu walking bass ya. Kalau ini boleh aku agak geser sedikit, kalau gaya-gaya funky gitu gimana moodnya Kakak Frankie? Oh, kalau gaya funky udah ritmik dia. Apa namanya? Era itu kan ya udah ritmikal, di 1 chord aja dia. Basicnya dari blues juga. Basicnya dari blues, terus udah kepecah kan. Jadi nah seperti itu. Di 1 chord aja. Kedengeran bassnya? Kedengeran. Aku dengar. Ya. Itu analogi berpikirnya juga mirip. Kenapa? Nah, itu ada yang nanya progresi chord untuk 12 bar blues itu. Ya. Bagaimana, Om? Katanya. Ya. Progresinya yang pertama ini kan direkam ya. Sambil dihafalin aja. Ya. Bar pertama yaitu F7. Bar kedua B flat 7. Bar ketiga dan keempat F7. Bar kelima B flat 7. Bar keenam B flat 7. Bar ketujuh F dominan 7. Bar ke-8 A minor 7, D7. Bar ke-9 G minor 7. Bar ke-10 C7. Bar ke-11 D7, F7, D7, bar ke-12-nya G minor 7, C7. Jadi nah seperti ini. Bar ke-4, bar ke-5, bar ke-6, bar ke-7, bar ke-8, bar ke-9, 10, 11, 12. Nah, seperti itu kalau dimainkan pemain kunci. Ya, bass adanya mainin kayak gitu.
Blues banget, jazz blues banget itu emang. Jazz blues. Kalau blues kan? Ya karena ya blues kan cuma 145 doang. 145. Ya. Gimana teman-teman? Cukup jelas? Cukup jelas? Cukup jelas? Jelas. Atau ada yang mau ditanya? Frank. Nah, ada yang mau ditanya lagi? Next mungkin ke yang lain kalau ada ini. Ya, jadi saya sarankan coba mempelajari buku dari Ed Friedland. Ed spasi Fried Land, Friedland. Dia itu yang punya channel YouTube Bass Whisper. Kebetulan terbaik dia untuk ngajarin walking bass-nya. Ya. Ada lagi yang mau ditanya, teman-teman? Sebelum gue ngulik-ngulik sendiri nih. Oke. Berarti sekarang gue pelipir dulu ya. Bass kan kita nggak hanya main walking, nggak hanya main walking bass saja kan. Maksudnya kan kalau bass itu kalau menurut gue tuh kalau main groove pang-pang gitu kayaknya keren banget walaupun satu chord. Itu pola pikirnya apakah sama dengan walking bass? Apakah misalnya pakai triad juga, modal juga, atau gimana? Slide ritmiknya tuh kita ngambilnya dari mana? Apa kita ngambil dari beat drumnya? Mic-nya Suaranya hilang? Mic-nya mute. Mic ke mute. Kepencet itu. Mic. Sorry. Ya. Oke. Jadi funk itu kerjanya jadi double karena dia untuk bisa walking dan bisa rhythmical juga. Misalnya ya, kita bermain funk di kunci C7. Karena funk itu umumnya kunci dominan 7 ya. Nah, misalnya kita menggunakan mana itu? Scale-nya mixolydian tetap. Ya. Atau kita menggunakan pentatonic mayor. Saya ulang. Nah, kalau untuk bermain funk kita gunakan lainnya misal. Nah, itu lainnya ya, salah satu bass walking ya. Atau ke bawah atau ke daerah tinggi. Atau pakai kromatik. Jadi teman-teman untuk bermain funk teman-teman bisa pakai kromatik seperti ini. Nah, ini kembali mendarat di C lagi. Jadi C lagi. Nah, tinggal diritmikin. Nah, seperti itu. Banyak coba. Dan untuk funk sendiri, Kak Ciko, gue mempelajari buku banyak, ada 4 buku kali waktu itu ya. Teman-teman harus hunting itu. Buku pertama itu John Littman. Dia mempelajari funk dan funk fusion. Itu banyak lick atau vocab-nya. Nah, itu harus dihafalin. Terus buku ketiganya yaitu Ghost Note Gym. Jadi ada salah satu buku Ghost Note Gym. Jadi nge-gym Ghost Note. Itu tangan kanannya begitu.
Terus yang keempat, aduh saya lupa bukunya. Yang tiga itu yang saya ingat, buku keempat, Funk Fusion juga tarik keluaran Musician Institute, MI. Jadi intinya teman-teman kalau udah mempelajari tekniknya, misalnya ada ghost note seperti ini, terus ada right hand attack. Nah ini kan teman-teman udah punya modal itu, ghost note, right hand attack ghost note, left hand attack ghost note, 3 hal ini. Nah teman-teman tinggal cari ininya, vocabulary-nya, conversation-nya. Jadi udah jadi suatu kalimat pattern bass. Nah itu teman-teman pelajari satu lick misalnya, satu pattern misalnya. Saya jauhin ya. Nah ini satu licks ini teman-teman pelajari semua tempo, dari ballad, dari tempo lamban, menengah, sampai cepat, dan berbagai macam drum modelnya gitu. Ya ini saya pakai handphone jadi nggak bisa nulisnya di mana. Ini ya? aja, Bang Franky ini spelling nanti Mas Bagus ketik, nanti diketik sama Mas Bagus. Coba saya Mas Bagus minta tolong. Saya nama basisnya aja ya, John Lipman. Ya. Sebentar, Pak. Nick Carter bukan? Sebentar. John apa Lip L apa? John Lipman yang lain. JOHN spasi LIEBMAN. Pakai bass ya. John Liebman, bass. Nah, ini manusianya nih. Ya. Kelihatan. Nah, dia itu buku-buku pelajaran licks funknya itu nggak asal buat, karena dia transcribe dari semua pattern dan groove terkenal dunia. Nah, dari situ dia. Jadi kan kita nggak perlu capek-capek ngulik Bootsy Collins lagi adalah nama band Tower of Power. Jadi nggak perlu capek-capek, di situ udah terkumpul semua groove-nya. Jadi udah di vitaminnya udah semua di situ. Gila. Gua kalau jadi basis langsung nangis nih, informasinya bagus-bagus semua nih. Oke, teman-teman segini aja ya. Ya jangan. Ntar kalian terlalu jago. Oh, jangan ya. Teman-teman ini pulang kerja lelah, ini butuh asupan ilmu bass nih, supaya besok di kantor semangat lagi. Yoi, itu teman-teman ya, referensinya bisa dicatat atau mungkin nanti sama satu nanti lagi, sorry, ini aja lihat. Ya. Gary Willis, Gary Willis itu GARI spasi WILLS Willis, Gary Willis. Itu fangnya gila ya. Ya, Gary Willis. Ya Om, tuh kan. Bukan Gary Herb ya, bukan ya. Gary Willis ya. Gary Herb juga funk juga dia. Funky orang. Yang tadi Gary Herb yang walking itu bass pemain drumnya Alf Band dulu ya. Nah, itu. Kakak Franky bisa minta tolong, mungkin kalau berkenan, itu yang walking bass-nya, referensinya, bukunya. Oh iya, oke, sebentar. Ini sedap banget nih. Udah aman ya? Aman. Ini juga bukunya udah sampai copot-copot ya. Tuh. Gila. Itu kitab bahaya. Kitab bahaya. Di lemari ada banyak lagi buku pelajaran saya. Beberapa dipinjam murid kagak balik.
Tapi ya Kakak Frank, ini gua komentar sedikit ya. Rata-rata itu yang gua kenal, yang menurut gua mainnya keren-keren, itu memang dia referensi bukunya banyak loh. Ya. Tapi Victor Rutten nggak tahu ya dia referensinya apa ya. Soalnya nggak bisa baca tuh orang. Iya, mungkin dia referensinya baik kuping aja, nguliknya kuat. Iya Nguliknya benar, kuat. teman-teman. Nguliknya ya itu memang harus ekstra lagi kalau mau ngulik kuat itu butuh kegigihan tingkat tinggi juga, itu nggak gampang juga sih. Oke, teman-teman ada yang mau ditanya lagi sebelum gue memandu ini? Mana kita udah walking bass jelas, kita udah funk. Oke, sekarang gue tanya nih, kalau kita harus ngisi, ini ada tips improvisasi agak outside. Ini gue hold dulu ya pertanyaannya ya, outside ya. Iya boleh. Ini pertanyaan gue dulu. Kalau main pop itu gimana sih? Nah ini main pop di bass. Main pop ya. Supaya seger popnya. Main gimana? pop tahu di. Karena gimana Kak Ciko? Supaya seger, main popnya supaya enak didengar, seger, menarik gitu. Gimana Om? Gimana pola pikir kita sebagai basis itu kalau main pop kita harus apa yang kita kerjakan? Oke. Ini dari kacamata saya, untuk pop, waktu dulu belajar dan nyari referensi, saya pop itu kebagi dua ya, yaitu pop session player dan band. Nah, itu beda itu. Karena waktu itu saya nguliknya pop, banyakan session player waktu itu. Ingat banget saya ngefans sama Mas Indro, jadi saya sering ngulik lagu-lagu pop dan dia juga memberikan saya inspirasi untuk mengulik groove dunia apapun itu. Jadi saya search bukunya. Oke, kembali ke pop. Waktu itu saya telah isi-isiannya. Jadi misalnya saya misalnya drum nih. Drum open hi-hat sama close hi-hat. Nah, itu saya mempelajari bassnya juga beda. Misalnya ya, pas open hi-hat itu bassnya agak naik sedikit. Nah, tapi pas close hi-hat kita fokus ke sustain dan kick. Nah, pas close hi-hat, nah itu kan udah mulai pemain instrumen lain rame. Nah, itu kita mesti was-was tuh. Kita mau bermain seperlapan, apa tetap bertahan dengan kick, atau bertahan dengan kick tapi nambah oktav. Jadi snare drumnya kita mainkan oktavnya. Jadi itu seperti itu. Dan itu kacamata bass yang dimainkan di track penyanyi solo. Tapi kalau band, nah itu beda urusan tuh kalau band. Kalau band tuh kadang suka banyak bass yang nggak sama kick. Karena namanya juga band, saya enak udelnya gitu. Banyak seperti itu. Kayak misalnya Oasis apa. Kalau band saya pikir yang gilanya nih, misalnya Koncice nih, dia malah bermain di tiganya. Jadi tidak di nada dasarnya. Itu banyak kejadian band seperti itu. Apalagi band Soundgarden tuh luar. Kalau di Indonesia seperti itu ya pas band segala macam banyak nggak sesuai nada dasar. Nah, dari kacamata itu aja kan. Kalau pop intinya kalau kita mau berbisnis di dunia pop ini, kita ikutin yang punya hajat aja supaya diajak terus. walaupun ya. Gitu. Iya. Aciko udah pengalaman kalau kayak gitu. Walaupun kadang-kadang agak iya, kita pernah kerja bareng soalnya. Gitu ya, agak-agak ya, oke. Paham gua, oke. Itu teman-teman itu tips loh. Ini sorry itu saya ya, ini menurut gua ini tips mahal ini. Ya. Kita dikasih referensi.
Pernah ada beberapa musisi muda di depan saya, dia idealis banget, disiplin ya. Misalnya jam kerjanya nggak sesuai, itu yang punya hajat diomelin. Besok-besok langsung hilang itu kerjaannya. Susah. Indonesia soalnya random. Indonesia soalnya. Kita harus cerdas ya, harus cerdas dengan budaya Indonesia ya. Harus tahu juga ya situasinya sebagai player. Kadang kita main udah benar, ini ngomongin pop ya. Kadang kita udah main benar, udah enak. TMD bilang jadi gituin, udah winin aja. Nah disitulah kita mau dapat job terus apa enggak itu diuji. Ya, begitulah. Mendingan bikin band sendiri berarti ya. Iya, pendapatnya lebih gede. Oke, ini teman-teman ya, ini referensi penting juga ya buat teman-teman yang memang mau berkecimpung di bidang session. Tapi Kak Ciko, maaf nih kepotong ya. Ya, silakan. Teman-teman Indonesia main popnya bagus-bagus, R&B-nya bagus-bagus, funk-nya bagus-bagus, karena banyak dapat referensi dari misalnya dari Kak Berry Liku, dari Kak Ronald Stephen, mainnya bagus-bagus. Tapi maaf, untuk bermain swing kita masih di bawah standar, sangat minim. Sampai-sampai nih kalau saya izin bermain kerjaan di main swing, itu nyari pemain pengganti setengah mati sumpah. Ya. Mungkin tidak ya, mungkin karena job swing itu tidak sebanyak job pop ya. Sebenarnya dulu banyak jobnya, cuman karena stoknya dikit jadi habis jobnya. Sama sekarang ya itulah kejadiannya seperti itu. Berarti, mudah-mudahan dengan kelas seperti ini teman-teman bisa ada ide untuk belajar lebih dalam tentang swing dan jobnya swing jadi ada lagi. Jadi nambah. Nah itu tuh salah satu peluang karena kalau kita ngomong persaingan ya di dunia pop yang main pop enak itu banyak. Yang main swing. Nah itu. Sekarang itu udah main popnya enak, bajunya bagus-bagus. Alatnya gila-gila. Iya, alatnya semakin susah. Ini juga menurut gue sangat unik ya, bahwa kita punya peluang. Ya ini penting juga dari praktisi ini, Kakak Franky ini praktisi, jadi dia tahu situasi realnya. Oke, kita sekarang lanjut. Ya, yang tadi di hold, pertanyaan apa? Sebentar, itu karena nanti gue pengen nanya ke Bibo. Oh iya. Ini nanti boleh ke sana ya. Gue hold dulu yang outside ya. Ini solo ini ada yang nanya ini dulu ya. Solo 12 bar blues. Oke, berpikirnya kayak apa? Apa masih tetap dengan konsep yang sama atau kita mainin tangga nada atau all? Ya. Semua teknik kita keluarkan. Iya. Kalau solo itu kita bisa pukul rata solo satu scale di seluruh lagu, bisa per berapa bar, bisa per kunci. Nah, ini contoh saya solo satu lagu full ya, menggunakan F blues scale, F minor blues ya. Nah, sekarang saya per potong kunci sama per berapa bar ya. Pentatonik mayor.
Ya. Seperti itu Kak Ciko. Ini murni ini murni vocab saya karena sebenarnya saya bisa aja mainin hasil transkrip idola-idola, cuman saya nggak mau ngebohongin publik. Ya. Oh iya, gila, tapi itu enak. Esensinya mainnya jujur aja ya. Ya, tapi kadang nih ya di jazz khususnya jazz ini kadang ada orang memainkan hasil ngulik itu kayak hasil komunikasi. Ini loh saya sudah ngulik Chet Baker, ini loh saya sudah ngulik Monk. Kadang suka gimmick seperti itu sering terjadi di dunia jazz. Oke, tapi nggak apa-apa itu ya, nggak apa-apa ya. Oh sah itu sah. Itu kan cuman komunikasi aja, ngobrol. Kayak kita lagi ngobrol, ini loh Mario Ozawa film terbarunya udah keluar kayak gitu misalnya. Oh, udah lama Mas, Mario Ozawa udah lewat masanya. Ya itu kalau soal itu tanya kakak Kongko tuh di koleksi yang baru-baru itu dia banyak. Yang baru datang. Oke, gimana teman-teman dari itu ada yang mau ditanyain dari improvisasi tadi di 12 bar blues, ada yang mau ditanyain? Wah ini padat banget ya teman-teman, tanyanya to the point. Ya. Jadi kalau 12 bar blues ini ada banyak ini sebenarnya, ada banyak referensi. Kakak Kongko selamat datang ya. Selamat bergabung nih. Udah kenal sama Kakak Frankie kan? Halo Kakak Frankie. Gue lagi di Burjo dong. Wah, Burjo ya. Itu bakwan tuh. Tuh. Kakak Frankie mau sambil ngerokok dulu juga boleh loh. Jangan megang bass doang, ngopi juga bisa. Nyamil. Kapan-kapan mesti diundang ke Blues Hood ini. Referensi 12 bar blues. Ada tuh talak tilu. harus kita undang ke Blues Hood ini. Ya, harus kita jadiin bintang tamu. Oh, iya dong. Kita jadi bintang tamu biar dia solo bass di blues. Dulu kan duet kita, belum sama jazz. Waktu di pavilion. Iya, pavilion kita sempat duet. Iya. Oke, teman-teman ada yang mau ditanyain seputar solo sebelum gue lanjut nanti yang akan ke outside. Nah, outside. Oke ya. Oke, kalau gitu berikutnya pertanyaan gue adalah gue pengen nanya soal bebop. Bebop itu wajib bisa walking bass dan swing. Ya, begitu. Harus ngerti konsep itu. Atau gimana? Ya, kalau dunia bass ya, ngomongin bass ya, nggak solo dulu. Itu ya walkingnya itu pertama lebih susah karena temponya medium up. Terus kuncinya lebih banyak kalau bebop biasalah. Itu baru bebop ya, kuncinya banyak era-era Charlie Parker kalau nggak salah ya. Kemudian hard bop udah cepat susah kayak Giant Step, kayak Moment Notice dan lain-lain. Kemudian dan cool jazz lagi lebih susah lagi, banyak ya, sampai ke fusion lah. Nah, bebop ini yang susah nyari pemain bass ini. Jangankan kontrabas ya, di elektrik aja susah karena memang temponya upswing ya. Ya, walking aja cuma dikit playernya, main bebop apalagi ya? Yang swing medium ya, medium ke ballad itu aja susah karena sebenarnya main ballad swing juga susah loh. Ya, percaya karena dia kan harus ngitung. Ngitung banget lah pokoknya. Ya. Mungkin dia juga ngitung cicilannya juga sekalian ya. Iya.
hidupnya hasil saweran mulu ya. Ya, pokoknya teman-teman itu kita sampai sini kita dapat referensi bahwa itu ada peluang teman-teman untuk lebih mendalami walking bass dan bebop sekaligus untuk mendapatkan pekerjaan. Nah, itu kosong ya, ruang itu kosong karena di pop sudah banyak ya. Bisa pop itu pasti bagus. Tapi Yes. ini kita lebih spesifikasi lagi pasti dicari orang ya. Ya benar. Yang dilemanya begini Kak Ciko. Ya. Banyak lulusan luar negeri itu cum laude malah. Ya. Nilainya bagus-bagus untuk jazz ya. Cuman yang sangat disayangkan ya, kebanyakan kan anak-anak orang kaya, jadi kerjaannya jarang diambil pertama. Maunya jazz fest atau acara-acara yang sesuai gitu. Kalaupun diambil, cenderung budgetnya berantakan. Karena kan mereka banyak uang, jadi terserah lah berapa aja. Jadinya kita yang profesional, dari musician yang benar-benar dari uang, nggak dari orang tua, dan main jazz, itu budgetnya hancur-hancuran. Dan sekarang terjadi seperti itu di beberapa outlet. Dia nawarin budget sekian, waduh Pak, mendingan saya main dangdut Pak, budgetnya lebih tinggi. Si Anu bisa. Oh iya, si Anu memang lulusan Amerika Pak, tapi kan sugih Pak, jadi nggak butuh uang. Yang bandnya dia yang bayar Pak. Nah itu terjadi nih. Ini terjadi di dunia bisnis musik jazz di Indonesia seperti ini. Oke. Terutama dunia reguler. Iya, oke. Jadi buat teman-teman bass juga ini bisa jadi pencerahan juga ya. Semoga harga di dunia jazz itu bisa stabil juga ya untuk di dunia reguler. Ya, ini kita ngomongin kelas Jakarta loh. Bayangkan misalnya Frankie, kamu kok malah main top 40? Ya gimana Pak, Bapak nawarin saya di bawah 50%-nya saya main top 40 Pak. Itu pun main di tempat spa lagi Pak. Gimana saya main top 40? Udah chord-nya susah, belajarnya susah, bayarannya segitu ya. Ya, tapi memang outlet bilang memang susah, penontonnya nggak ada gitu. Memang jazz ini susah, penontonnya memang nggak ada. Karena kita membiarkan jazz fest yang besar-besar menyuguhkan jazz-jazz yang bukan jazz. Jadinya orang tahunya jazznya ya itu. Pas dia nonton jazz yang belibet, baru makan 2 sendok, tinggal pulang. Nah, akhirnya sepi sampai sekarang. Kalau gua boleh tahu, komunitas jazz itu gimana? Ada komunikasi nggak di antara komunitas jazz? Biasanya kita dengan cara begini. Jadi misalnya kita cari suatu tempat, ada budget dari sponsor misalnya, dari kayak pavilion sendiri. Kayak pavilion waktu itu ada budget dari Sampurna. Jadi bayaran anak jazz dari situ. Tapi mereka mau buat konsepnya komunitas. Karena pendanaannya seperti itu. Akhirnya ya kita berhasil kan ya. Sampai sekarang udah nggak ada lagi ya. Tapi kalau murni kita nyari tempat kafe yang bermain jazz, ya saya sih alhamdulillah udah dapat kayak di A3 Steakhouse Kemang, sama 38 BC yang tematik, atau di klub-klub, di ballroom hotel juga ada, di lounge hotel banyak, anak-anak juga main. Oke, itu ya sekilas cerita soal pengalaman Bang Frankie di dunia jazz. Sekarang kita masuk ke teknis lagi. Kalau solo 251 itu gimana sih? Habis 251 ya, sebelum ke 251. Nah, silakan. Saya mau ngasih ini rekening BCA atau apa? Mandiri? Jadi teman-teman harus membiasakan hitung 24 dulu. Sebentar. Nah, misalnya teman-teman kan terbiasa bermain kliknya seperti ini ya. Nah, bisa bermain 2 belah terus. Nah, sekarang teman-teman harus biasakan di klik 2 dan 4 saja. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.
Nah, teman-teman harus belajar klik 24. Misalnya do re mi fa sol la si do. 1 2 3 4. Nah, jadi belajarnya double, belajar walking juga tapi belajar ritmik seperti itu juga. Gitu kan. Sedap banget, gila nih, gue jadi pengen jadi basis nih kalau kayak gini, kalau yang ngajar kayak gini sih. Ya, gimana jadi teman-teman? basis aja gampang mainnya. Enggak, siapa bilang jadi basis gampang? Kagak lah. Itu hanya wacana main bass gampang, enggak. Gue tahu soalnya. Gimana 251 gimana tadi? Ya, tadi ada yang nanya gimana sih kalau improvisasi dengan progresi chord 251. Tadi kita kan udah 12 bar blues. Sekarang ke 251. Ini anak jazz banget nih 251. Sebentar. Itu 25 ya? 251. 25 jigo, 25 jigo. Jadi serang. Ini ngomongin solo ya, bukan walking ya? Kalau gue bilang sih dari walking dulu, abis itu silakan lanjut ke solonya. Biar sekalian. Ya. Coba ya dari walking dulu ya, D minor 7, G7. Ini gue buat di Band in the Box. Masih ingat? Iya, Band in the Box ini. Oke, nah ini kalau di bass, sorry, ini temponya berapa? Oh ya. Jadi teman-teman bisa menggunakan, kalau saya sih bisa bass jalan, ini D minor ya. Saya menggunakan 1, kemudian 2, 3, atau flat 3, atau minor 3, kemudian 5, dari masing-masing chord. Kemudian pas G dominan 7, 1, 2, 3, 5, jadi 1, 2, 3, 5 semua yang dipakai. Nah, seperti ini jadinya. One, two, three, four. Nggak ngelup dia. Asik banget ya. Kemudian ada juga cara 1, 2, 5, kemudian kromatik mau ke kunci berikutnya. Jadi kunci berikutnya misalnya G ya, kita pakai kromatik terdekat, yaitu ini atau ini. Nah itu kan kurang enak. Jadi nanggung kan sekali jalan kan. Kemudian pas dari G, kita mixolydian turun. Nah, turun mixolydian yaitu Do, Si, La, Sol, kemudian ke C-nya. Seperti itu ya. Oke, kita coba. Nah, tapi juga aksennya harus 2/4-nya yang gede, teman-teman. Misalnya nah, aksen ininya, bassnya. Terus ngomongin solo ya tadi ya? Ya. Solo misalnya 251 C ya. D minor, G7 dan C. Nah, misalnya ini di C doang. Oke, kita misalnya di C doang. Nah, teman-teman kita bisa pakai cara bebop, yaitu misalnya kromatik mau ke nada sesuai scale. Nah, itu cara buat solo doang. Padahal ini di C doang ini.
Nah, gitu. Nah, kemudian ada cara yang di kunci G, pas G7, itu kita gunakan super Locrian. Atau apapun altered scale, walaupun dia dominan 7 pure. Nah, ini contoh. Super Locrian. Lydian scale pasti C. Holton. Blues. Nah, banyak caranya. Seperti itu teman-teman untuk solo di 251. Kasih tepuk tangan dulu, itu keren banget loh. Gila. Ya, tapi kalau bisa teman-teman fokus di walking-nya karena ya sebelum menuju solo-solonya tuh fokus walking-nya dulu kan. Iya. Lydian dominan tuh kalau G7 berarti di As ya. As melodic minor ya dia ya. Ya. Oh ya, tadi saya mainkannya super Locrian. Itu Locrian melodic minor. Berarti ya. Locriannya di di As melodic minor. Kan? Ya, di As melodic minor. Oke, itu ini buat coba saya mainkan. Saya mainkan ini ya, guys. G7. Kan G mixolydian kan? Yep. Saya mainkan As melodic minor. Atau mainkan Lydian dominan juga bisa. Bisa. Atau blues scale. Atau Holton. Wes, gila memang banyak. Banyak ya. Selamat datang. Pusing-pusing deh lu. Gimana teman-teman? Sampai sih, tapi tetap ya diingat rasa walking bass-nya itu pesan loh dari kata Frankie, itu harus dilatih dulu sebelum solo-solo. Kadang nih ya, modulasi juga bisa dianggap outside sih. Misalnya ini D Dorian terus ke F Dorian. Ya, seperti itu. Jadi sebenarnya banyak modulasi atau kuncinya banyak gini teman-teman ya. Padahal kuncinya umum, scale-nya sesuai kunci, tapi karena berubah-berubah disangkanya outside gitu. Padahal enggak. Misalnya D minor 7 ke D flat major 7 ya. Iya, bisa. Di flat 7 juga bisa. Nah, ini coba nih misalnya. D minor 7 pas D flat major main Lydian. D Dorian. Nah, ini kan umum ya untuk di kunci pop juga sebenarnya. Cuman karena teman-teman jarang mendengar, jadi mungkin enak pokoknya. Ya, berarti gue punya kesimpulan bahwa sebagai pemain bass kita juga wajib tahu chord dong. Pasti ya. Referensi harus wajib. Misalnya teman-teman sukanya rock nih ya. Teman-teman sukanya Dream Theater. Ya, misalnya ya. Coba teman-teman denger sedikit Planet X nama bandnya. Nah, itu bandnya Derek Sherinian, band progressive fusion dengan siapa nih? Virgil Donati ya. Nah, itu chordnya banyak, jadi solonya ngikutin chord banyak, tapi iramanya progressive rock. Wah, itu seru banget. Kalau misalnya terlalu berat denger jazz, denger itu coba. Oke. Gimana teman-teman nih? Sampai sini puas? Tadi offset-nya kejawab, walking 251-nya kejawab. Ya, ada yang mau ditanyain? Free loh, free silakan. Jadi tanya-tanya loh. Sebelum gue tiketin nih. Gila.
Silakan. Kadang juga ada outside yang naik setengah turun setengah. Tahu kan cara itu ya? Iya, pakai super kompos gitu, misalnya D minornya ngambil A minor pentatonik, pakai John Coltrane penta gitu, naik setengah turun setengah gitu, geser-geser. Ya. Misalnya ini di G Dorian doang. Tahu banget lah ya. Nah, itu kan outside, tapi tidak pada tempatnya. Nah, ini kita coba pada tempatnya. Nah, itu tuh, timing itu yang kita butuh. Nah, sedap banget nih. Jadi basis gue lama-lama nih. Enak banget. Menurut gue pribadi, yang nggak pada tempatnya tadi enak-enak aja kok. Timingnya enak. Peran ritmik. Tuh. Tadi ada tanya Kakak Kongko itu seberapa penting ghost note itu di dalam. Ntar gue bacain. Di bass itu seberapa penting sih ghost note? Yang kedua ada pertanyaan dari Anjay. Berarti peran ritmik di improv melodi bass juga penting ya Om? Oke, mau dijawab yang mana dulu? Ya, kalau ghost note udah pasti penting sangat, apalagi bass ya. Kayaknya semua instrumen juga ghost note itu banyak kepake, semua genre. Mungkin di ghost note, di semua genre ya, nggak ada yang spesifik ya? Iya, ghost note itu kan cuma amunisi. Ya. Kalau di funk memang banyak sih di funk. Funk ya? Di funk. Nah, kalau mau dengar banyak ghost note fokus funk bass Indonesia, coba dengar Topati bertiga deh. Buset, Mas Indro jelas banget itu main ghost note-nya, amit-amit dah. Ya Bang Bayi nggak? Ya bayi dewasa tuh. Bayi ajaib. Oke, Kakak Kongko puas? Atau mau dilanjut silakan? Ya, yang rhythmical. Kalau rhythmical mah jelas ya. Misalnya ini whole note, half note, strike note 1/8. Triplet. Misalnya ini saya main biasa. Nah, itu kan beda ritmik. Itu agak bat manam di mana? Terus apalagi yang belum tadi? 6 to flat. Itu agak bat manam. Itu agak bat manam. Itu agak bat manam. Itu agak bat manam. Itu agak. Nah, itu 6 to flat. 1/16. Ya, seperti itu. Ritmik sangat penting, sangat penting. Nah, untuk ritmik itu nggak hanya dikulik, tapi dari hasil mendengar. Kalau saya banyak dengar ritmikal itu dari gitaris Wes Montgomery. Itu ngeri itu. Wes Montgomery, Chuck Loop, dan siapa lagi ya, Kak Ciko? Frank Gambale. Gambale mah. Susah pickingnya, economic picking. Iya. Cuman kita sebagai basis pilihan-pilihan note-nya itu dari dia tuh. Iya, emang gila sih. Waktu itu belajar dari teori bukuan. Bukunya juga bagus itu. Bukunya warna merah sama biru kan? Iya. Abis itu bass improvisation ya, yang lick-licks. Iya itu.
Jadi Berarti teman-teman kita pernah membaca buku yang sama ya. Iya. Oh, sama satu lagi pelajaran John Scofield. Dan itu pelajaran sampai sekarang belum nemu di YouTube. Itu video kemana itu? Kliniknya dia itu, tahun 70-an. Gue kayak nggak pernah nemu sih. Waktu itu pernah nemu itu, bajakan juga kok. Itu nggak tahu hasil ngebajak dari mana itu. Iya, sama kayak pelajarannya yang kita jarang nemu, tahu nggak siapa pelajarannya siapa? Kalau pemain gitar, Scott Henderson. Wah, nggak pernah nemu satu di YouTube keluaran. Iya, tapi dia biasanya yang gitaris Jepang yang manggil, tapi itu dia cuma promo doang di YouTube atau ngasihnya sedikit, makanya kan gitu. Ya, memang ini kali mungkin udah perjanjian ya. Iya, agak balik buat peserta klinik aja. Soalnya, iya. Dia ketat dia. Beda sama Gilbert kan. Kalau Gilbert itu orangnya baik hati banget kan. Lu lihat tuh. Semua dikasih kalau sama dia nggak ada yang. Nah, gue juga korban Gilbert loh. Iya. Mempelajari alternate pickingnya gara-gara itu nggak berhasil ya. Suwe banget. Oh, itu orang mah. Semua pick udah dicoba dari 0,1, 2, 3 nggak bisa. Dia tuh senarnya pakai senar kecil rahasianya, tahu nggak? Oh, gitar waktu itu pasang 011 waktu itu. Dia ukuran berapa? Lu tahu nggak? Dia itu sering pakai 08, paling banyak 09. Pantesan cepet banget itu. Dan yang kedua, waktu dia muda, dia itu nggak tahu kalau main gitar. Kenapa dia kuat? Salah satunya, dia nggak tahu kalau main gitar itu bisa downstroke. Jadi dia ada kayak setahun apa 2 tahun. Oh, dia tuh waktu belum expert banget, dia tuh belajar gitar ke atas terus. Setahun 2 tahun itu ngaruh. Makanya dia down up-nya jelas. Iya. Ketidaktahuannya itu jadi berkah ya. Ketidaktahuan itu jadi sama kayak siapa? Marty Friedman Gypsy Jazz itu. Enggak, iya kalau Marty Friedman juga aneh juga kan, dia aneh juga jarinya bengkok. Kayak mirip Gypsy Jazz ini si Django. Django Reinhardt. Si West Django kan nggak pakai ini juga, nggak pakai pick. Iya, West itu juga. Nah, tapi kan Django tuh karena keterbatasan dia ini kebakar, jadi dia banyak major 6, minor 6, posisi gitar yang enak buat 6-6. Gitu, iya. Sekilas info teman-teman soal gitar. Jadi teman-teman ada. Jadi teman-teman ini harus tahu sejarah juga sebenarnya. Iya, emang. Oke, teman-teman sekarang ada yang mau ditanya apa lagi nih? Waktu free nih. Halo adik mau apa? Mau permen? Kakak Panji mau nanya, Kakak Bagus, apa lagi? Kakak Jevo, Kakak Juno, Kakak Aulia, ada Yosua, ada Satria Nita, Kakak Tians, Kakak Rian tuh nih. Teman-teman yang lain mau nanya, santai lo nanya-nanya, ngobrol-ngobrol kayak temen aja, nggak usah kaku-kaku banget. Nggak gigit kok kita. Cuman jilat doang ya, nggak gigit ya. Gigit dijilat dah. Gimana teman-teman, ada yang mau ditanya lagi? Ini gila seru banget sih kalau gua kupas tuntas loh. Ini kita dikasih tahu sejarah, dikasih tahu referensi, dikasih contoh. Lu kalau nggak banyak nanya rugi loh, beneran nih. Iya, dulu juga les begitu, banyak nanya ke guru. Iya. Kongko mau kemana nih kayaknya? Kakak Kongko, terima kasih udah mampir ya di kelas bass ya. Sama makasih udah mau jadi bayar burjo. Makasih udah ini mau jadi pembicara juga di kelas blues ya. Ya, oke, makasih Kakak Kongko kehadirannya. Ini ada gitaris nyempil nih. Oke, teman-teman yang lain gimana? Ada yang mau ditanya? Atau udah follow semua kan Instagramnya Kakak Franky Sadikin? Jangan lupa di follow juga kelaspunik.com, ada Instagramnya, bisa ditengok websitenya.
dan juga bisa di follow Gitar Kid hostnya. Aduh. Gimana? Ini nggak ada pertanyaan lagi nih, Mas Bagus? Ada pertanyaan? Untuk melatih ini, Ya. untuk melatih otot apa namanya tangan kiri dan kanan itu, terutama tangan kanan ya. Ketika ototnya ini kan membetot itu kan perlu latihan ya. Gimana Oh itu? iya. Kalau saya bilang harus langsung ini ke licks-nya, harus langsung ke licks-nya. Jadi misalnya kalau di jazz teman-teman langsung kulik aja Donali. Nah itu lagu Donali itu yang versi Jaco Pastorius itu melatih otot-otot kiri kanan dan melatih slide, hammer on pull off dan melatih ghost note-nya. Alah, selipet. Jadi itu tiap pagi kayak gitu, Om. Apa Mas Bagus? Ya. Donali. Gila. Dona Harun gue taunya. Dona Harun. Udah tua ya? Itu, makasih ilmunya. Caranya thumb practice biar bisa cepet dan kuat. Tuh. Thumb practice? Thumb slap apa gimana nih? Nah, ini dijabarin dulu mau thumb slap, apa mau thumb pomas, atau mau thumb. Oh, slap. Slap. Kalau thumb, teman-teman ini dua, terus ininya satu aja, terus ke bawah. Nah, kayak gitu aja sebenarnya. Intinya teman-teman harus ininya harus 1/16. Salah. Tapi down semua. Deng. Itu kalau itu udah lagi cepat. Lagi dong. Misalnya do re mi fa sol la si do. Pakai metronom aja. Nanti bass kayak gitu nanti pasti cepat karena hasil thumb tadi. Itu nguatinnya begitu. Oke, terus ada lagi pertanyaan. Kalau mau mulai jazz, basicnya belajar dari mana, Om? Apakah mesti kuatin fondasi dari swing? Ya, dari swing dulu, dari swing, sudah pasti. Kalau saya dulu tahu fondasinya dari swing, saya belajar langsung swing. Tapi dulu karena kurang informasi, nguliknya Incognito, Cassiope, Jim Saku, Listener, Foreplay. Dan saya kesusahan ngulik karena ya nggak tahu walkingnya, struktur chordnya. Pas waktu itu saya belajar swing, wah udah gampang nguliknya yang lain. Kebuka semua ya? Kebuka semua cakranya. 1000 cakra. Itu ada curhatan dari teman-teman. Curhatan dari siapa nih? Curhatan dari slap double thumb, gimana ya? Susah banget. Iya, ya memang susah awalnya, tapi lama-lama gampang kok. Jadi double thumb tuh maksudnya down up. Jadi gini, terus up. Nah gitu. Down, fist-nya up, G-nya down, G crash-nya up. Kayak pick aja, anggap aja ini pick gitar gitu, sama aja sih.
Berarti main bass itu kapalan ya, jempolnya ya. Kalau jobnya gitu terus kapalan. tapi ini guys, tapi ini guys, saya karena latihan tiap hari juga berjam-jam sampai detik ini kapalan. Walaupun nggak ada jobnya, ini juga kapalan di sini. Belum yang tapping gitu. Ilisehan. Wah, gue seneng banget nih. Aduh. Kalian tuh se-mes gue nggak sih? Ini gue mes banget loh. Ini sedap banget. Dulu nguliknya ini ya, apa, Addicted to Death Rush? Iya. Lupa. Dulu kan belajar di sekolah musik, ada namanya sekolah musik Chicks tuh ya. Waktu itu sering dipertemukan sama murid-murid. Nah, salah satunya dulu Andre Dinut namanya, ada gitaris. Nah, gara-gara ngeband sama dia zaman belajar sampai dia jadi session player, kan sibuk tuh. Itu lagu gitar semua isinya. Makanya bisa tapping dari situ. Gara-gara itu. Iya. Gimana teman-teman, puas nggak nih? Puas nih. Ini pasti gue rasa puas. Ada yang mau ditanyain lagi nih? Berapa menit lagi nih, Mas Bagus? Sekuatnya ini, Mas Franky. Berapa ini? Oh ya, sebentar, dikit lagi. Sekarang jam berapa? Oh ya, ini ada yang nanya nih. Masih bisa kuat ya. Oh, Mas Frank, izin nanya. Misalnya progresi chord A minor sebar. Terus sebentar, saya tulis dulu ya, A minor sebar, terus bar berikutnya A minor 2 ketuk, G minor seketuk, C7 seketuk, bar berikutnya F minor sebar. Ulangin. Bar berikut pertama A minor 1 bar. Bar kedua A minor 2 ketuk. G minor C7 1 ketuk. Bar berikutnya F 1 bar. Terus bar terakhir D minor 2 ketuk. Habis itu B minor 7/5 1 ketuk dan E7 1 ketuk. Contohin untuk bass scale-nya dan solonya gimana ya? Wah, Wait, ini lagi chord setting, bar setting, save. Langsung dijawab. Oke, kita saksikan setelah iklan berikut ini ya. Oh, nggak ada iklan ya? Belum ada sponsor ya? Kolekannya didarin. Kolekan. Nyawer. Kolekan. Iklan. Ini apa aja A minor 7? Ya, sebar. Habis itu A minor 7. Habis itu sebar. Habis itu A minor 2 ketuk, G minor C7 1 ketuk. Habis itu F 1 bar. Apa? S? F, Fanta. Oh, F 1 bar. Ya, 1 bar. Habis itu D minor 2 ketuk, B minor 7/5 dan E7 seketuk. Oh, sebentar dulu. Habis D minor 7 apa tadi? Habis D minor 7, D minor 7/5, terus ke E. Oh, B half dim ya? Ya. Jadi A minor dulu.
terus D minor. Ya, terus habis F 1 bar, terus D minor 2 ketuk, terus B half dim, terus ke E7. B half dim, ya, D minor 2 ketuk, B half dim seketuk, E7 1 ketuk. E7. Ya. Oh, B half dim. Ya, B half dim, E7. Bentar ya guys. Ditulis dulu. Kan ini 1 bar. Sebar, A minor 2 ketuk. Gitu ya. Terus F ya, sebar. Iya. Oke. F 1 bar, terus D minor 2 ketuk, B half dim, E7. Kira-kira seperti itulah. Nah, minta scale-nya, contoh scale-nya dan solonya gimana? One note aja, one note samba aja. Nah, ini pas di A minor, mainin A minor. Pas di G minor 7. Nah, itu mainin F major aja. Pas di B flat minor 7. Itu A minor harmonik. Oke, saya coba mainkan ya. Ya, mainin A minor scale aja rata. Nah, pas di B minor 7 E7 nih ya. Nah, ini mainkan super clear ya, guys. Oke, saya ulang. Ya, jadi freeze. C7, F mayor pakai F Ionian. Pas minor masih F7, pas di B minor 7 flat 5 ke E7 itu pakai E super Locrian. Nah, sekali lagi ya.
Nah, seperti itu. Udah, mantap ya. Itu lagu apaan aneh begitu? Super Locrian itu apa melodic minor ya? Harmonic minor. Dia itu ya dia 5 solnya solnya harmonic minor. Solnya harmonic minor ya? Sorry, super Locrian ya? Bukan kayaknya. C-nya melodic minor, sorry. Melodic minor kan? Mod ketujuhnya melodic minor. Sebutannya jazz scale. Iya. Sebenarnya scale itu cuman ada di 251-nya minor. 251 dan ini banyak sering ada di smooth jazz. Ini ada 251 minor. Nah itu banyak terjadi di 251-nya minor. Adanya di Mr. PC, lagu Mr. PC aja sih, yang lain nggak tahu deh apa aja. Ya, seperti itu. Itu juga lagunya si Japo, si Totete, Chicken itu juga bagus juga ya untuk belajar ya, Ghost Note, ada Ghost Note Chromatic. Oh iya, Chicken itu. Belajar blues scale. Itu juga. Kalau Chicken itu lagunya semuanya dominan 7. Iya. Iya. Ya, mungkin buat teman-teman juga dari yang Kakak Frankie sebutin itu bahwa teman-teman juga mesti kuat kayak modes ya. Mode udah harus tahu kayak Ionian sampai Locrian ya. Udah harus hafal posisi kupingnya. Satu lagi. Kalau gua mempersimpel modes itu dari misalnya Dorian itu dari re ke re, Phrygian dari mi ke mi, itu sah-sah aja nggak sih? Iya, sah-sah aja. Jadi tergantung kita. Justru lebih gampang begitu. Ya? Misalnya kunci 2 ya pakai scale 2, kunci 3 scale 3 biar nggak bingung. Iya. Biar nggak ribet dengan flat apa segala kan. Paling yang banyak variasi itu kunci 5 biasanya yang banyak variasi. Kunci sol banyak variasi. Setuju. Nah, karena ini gue coba bantu jawab kenapa kunci sol itu banyak variasi, karena kalau secara chord di gitar itu kunci sol itu paling banyak kita rubah-rubah. Misalnya jadi G13 lah, G+5 lah, G13-9 lah, atau tritone-nya bisa di Des7 dan turunannya bisa D7-5 lah, gitu-gitulah. G11 kayak gitu-gitu, itu yang bikin cair gitu loh improvisasi di ranah-ranah itu. Ya tapi memang 251 minor itu juga perlu dilatih sih. Gitu. Tadi udah dicatat ya. Udah dicatat. Nah, gua senang teman-teman tuh. Maka Bang Frank ini sekalian dicatat scale-nya yang digunakan tiap chord tersebut. Paling sering chord minor yang dimainkan soalnya.
Bang Frank, Ya. kalau lagi main di acara tertentu, tiba-tiba ada request lagu yang chordnya nggak kita ketahui. Gimana cara kita ngetahui perpindahan chordnya? Kemana aja, Bang? Apakah ada latihannya atau triknya, Bang? Soalnya saya nggak pernah belajar musik, jadi nggak ada dasar-dasarnya, Bang. Terima kasih, Bang. Iya, iya. Nah, itu juga tuh. Mesti ada kesepakatan. Misalnya begini. Misalnya pemain gitarnya tahu, sedangkan pemain bassnya nggak tahu. Nah, kita pemain bassnya kadang suka ngelihat dari Google kan. Nah, dari Google itu kuncinya banyak salah soalnya. Nanti malah bentrok sama gitaris. Ya. Nah, lebih bagus lagi sama-sama nggak tahu. Jadi kita cuma lihat chord Google aja, gitu. Kadang tricky. Ada chord 5, gitaris main chord bassnya on to 7. Kadang gitaris main chord 5, kita bassnya on 7. Lalu sering nabrak tuh. Soalnya saya sering ketemu gitaris sama pianis pop ya, nggak jazz ya. Itu sering mainin bassnya, jelas banget itu. Wah, itu terganggu banget itu. Kalau saya bilang mendingan duit sawerannya dibalikin aja daripada hancur-hancuran. Nah, ada tips-tips nggak? Misalnya lagu nggak tahu, misalnya pakai, biasanya kan kalau kita siapa yang salah satu pemain band yang tahu, dia ngasih kode 1, 5 ini nih. gitu. Ini banyak pemain band yang salah nih menurut saya ya. Misalnya kadang suka begini. Nah, ini Mas, misalnya sini ini G masih benar kan G ya? D ya, masih ini benar kan? Nah, yang crash. parah ini. Yang parah dia bilang main di kita main di A, bahasa kita kan begini kan. Mereka sebut A-nya tuh beda gitu. Nah, teman-teman harus dari sekarang mulai belajar crash 1G, crash 2D, crash 3A, crash ini crash 4. Kalau ini flat 1, itu kunci F. Ke bawah itu flat, ke atas kunci itu crash. Flat. Nah, ini maaf ya, anak kafe banyak berantakan nih masalah teori gitu. Jadinya saya banyak salah bahasa di situ. Tapi saya keras, saya kasih tahu, nggak begitu bos. Anda harus belajar. Akhirnya nggak dipakai lagi karena dikritik. Terus ada juga dan sering saya omelin banyak sekali pemain gitar sama keyboardis, saya bilang, bos bassnya jadi mainin ya, nabrak sama saya. Kalaupun dimainin, frekuensinya dicek sounding lagi biar nggak nabrak gitu. Saya bilang comping itu bahasa jalanan ya, voicingnya bahasa akademisnya itu lebih yang bener lah nguliknya. Kadang pemain keyboard mainin chord gitar dimainin, kadang pemain gitar mainin chord piano dimainin. Suka banyak nabrak. Jadi banyak orang non akademis di Indonesia, di dunia musik ini yang masih ke dunia profesional, akhirnya jadi berantakan kita. Dan kita orang akademis atau yang profesional membiarkan jadi makin berantakan akhirnya. Dan ketika kita benarkan malah bentrok. Nah, ini seperti ini. Ini. Iya, tapi gue setuju sih. Maksudnya gini, karena untuk sebagai pemain gitar ya, kita juga itu yang gue tahu ya. Tapi sebaiknya memang begitu. Jadi treatment kita ngeband, treatment kita main solo dengan satu gitar sendiri itu jelas-jelas totally berbeda. Tidak bisa semua di gitar semua kita gendreng, enggak. Ya kan, itu tidak, karena yang tahu gue tidak semua pemain itu tahu itu, kata Frank. Iya. Ya, jadi mungkin itu harus memang malah justru menurut gue kelas band itu harus ada. Iya. Jadi kayak rambu-rambu, kayak pemain keyboard udah ada pemain bass, lu ngambil frekuensi low jedeng, itu kan nggak guna gitu loh. Apa gunanya ada frekuensi low di bass? Itu kan untuk band. Nah, belum lagi orang ngefeel tabrakan. Nah, itu sering terjadi. Gua mau ngefeel tabrakan. Kan itu kan lalu lintas itu udah nggak banyak diobrolin. Kalau menurut gua, rambu-rambu itu udah nggak sedikit yang tahu. Karena sekarang itu nguliknya by recordingnya gitu. Oke, silakan.
Coba-coba ya. Ini saya mau ngetes. Oh, seru banget obrolan ini sih. Misalnya Kak Ciko kita mau mainin Triton lah, anggap aja. Ya. Triton. Kadang pemain harmoni nggak lugas gitu ya, nggak open voicing, jadinya kita nabrak gitu. Ya ini curhatan saya aja sih sebagai pemain backup session gitu ya. Nah kalau session kita mendingan ya ada latihan ya. Ini yang langsung live main cafe gitu. Iya. Aduh. Jadi tadi menjawab pertanyaan tadi, selain ada kesepakatan, apakah hearing juga penting gitu? Misalnya satu putaran mungkin agak salah kalau lagu gampang ya. Ya kalau lagu gampang, putarannya itu aja, nggak apa-apa ya walaupun kuncinya banyak. Tapi kalau kayak lagu Celine Dion, aduh jangan coba-coba. Iya, repot, pasti repot. Lo modulasi. Lagu David Foster, yang aransemen David Foster, jangan coba-coba, susah. Jangan. Mendingan kalian pindah ke lagu David Hasselhoff ya. Krik. Atau gini caranya. Atau caranya, misalnya di request lagu artis A, nah kita coba carikan artis A yang lain atau PR-in besok. PR ya Pak besok. Nah itu teman-teman kulik di situ kesempatan. Ya, betul. Gimana? Udah puas kamu dengan pertanyaan tadi? Dengan jawaban tadi? Jadi nggak ada dasarnya. Karena kadang-kadang kalau menurut gua ya, sebenarnya kalau kita kan orang tuh ada dua, yang ada yang akademis memang sekolah, ada yang enggak juga kan. Tapi ya otodidak kan tuh, kalau memang dia memang belajar nanti dia akan ranah-ranah akademis akan masuk ke situ juga, secara teori, secara skill, pasti gitu kan. Iya, setidaknya masuk mau dikasih input gitu. Mau dikasih input aja, kasih. Benar sih. Kita harus terbuka oleh masukan ya. Ya, masukan. Karena saya juga sering dapat input gitu. Iya, memang. Jadi kalau main band itu memang perasaannya mesti badak ya. Iya. Jadi orang yang nggak baper itu buset tersiksa. Iya. Gila. Teman-teman nih asli sama gue dengan Mas Bagus bahwa ini isinya daging semua, gila. Ini kita membahas yang ya walaupun ngobrol nyantai-nyantai sambil ngerokok, ini isinya daging semua. Teman-teman buat yang mau serius belajar itu, Mas Franky itu juga punya buku, bisa mungkin tanya dibeli, atau mungkin kalau teman-teman Mas Franky bikin masterclass sama kelas unik, apakah teman-teman mau gitu, itu bisa kita wujudkan juga kalau mau. Bahas Triton, saya izin nanya lagi Bang. Biasanya kan kunci dominan suka diganti Tritonnya. Oke, contoh, ini sedap banget nih. Contoh, G7 diganti Triton jadi cek. Kak Ciko. Misalnya begini. Pakai skill apa ya? Last question ya ini ya Kak Ciko, kasihan. Ya, oke. Teman-teman, ini pertanyaan terakhir ya. Membahas kasihan Kak Franky-nya jalan. Ya. Oke. Terakhir ya, oke. Misalnya ini 251 ya. Ini 251 D minor 7, G7 ke C minor 7. Nah, tapi melodinya pas G7 kita mainkan C crash minor triad. Taruh temponya jompo banget. D minor 7, G7 pakai triton. Nah, gitu.
atau D minor lagi. Cek res. Tapi saya sarankan main triadnya aja. Kalau scale takutnya pemain harmoninya nggak altered chord. Takutnya G7 polos dan close voicing lagi. Wah, itu bahaya banget. Ini kan saya pakai mesin, ini close voicing ini. Jadi saya cuma berani mainin C sharp atau D flat major triad. Ya, ntar ya deh, ntar lagi mau kelar. Iklan. Gimana? Tritone gimana? Ya, jadi seperti itu guys ya. Ya, walaupun gue tahu memang agak-agak puas sedikit sih. Nah, coba ini ya, saya rubah G7 flat 5 nih. Saya coba ganti ya. Ini mungkin lebih enak. Nah, coba ya, bisa nggak 7 ya? min 5. Nah, ini enak ini. Jadi mesinnya saya setting G7 flat 5. Jadi saya bisa pakai D flat Lydian dominan. Tapi kalau G7-nya polos, coba ya. Oh, masih tetap enak ternyata. Jadi ini mungkin mesinnya masih bisa lah. Masih bisa. Ada. Paling kalau gue bisa ngasih catatan, ini bener nggak Kakak Frank, bahwa sebenarnya kita main sesuai konteksnya aja ya. Tidak semua harus dipaksakan untuk masuk ke tritone misalnya, kan enggak kan? Iya. Cuman memang di untuk jazz ini improvisasi memang, cuma memang pada gila sih ini. Ada yang super impose malah. Waduh. Apa itu benar-benar substitute lagi. Aduh, nggak ngerti dah itu pusing bassnya. Masih dipelajari. Super impose. Kalau gue tuh belusukan ke YouTube tuh sebenarnya ya mungkin gue juga masih yang ranah dasar ya, bahwa itu ada kayak misalnya B minor itu kita main, kalau ini ala John Coltrane ya, B minor kita main F minor, begitu E7 plus 9-nya kita main G minor pentatonik, begitu A itu kita main As minor pentatonik. Ada juga karena A-nya itu nanti jadi A mayor min 5. Ternyata ada chord itu juga. Ya itulah kalau dunia jazz itu begitu. Tapi memang kalau menurut saya ya guys ya, itu masih terlalu jauh karena untuk di dunia normalnya aja kita harus bisa nyanyi. Misalnya kita solo bass tapi tanpa iringan, itu harus jelas progresinya. Itu dulu PR-nya aja udah susah. Lah, betul. Jadi kadang-kadang ada sesuatu yang magis itu tidak hanya not yang kita mainkan, tapi rasanya juga ya penting ya dalam bermain ya. Kayak pemain bass ada nih yang nyanyi banget, Dairo Deida. Nah, nanti di searching aja, dia sepertinya orang Prancis ya. Dairo Deida ya? Ya, Dairo Deida. Dario Deida. Dairo Deida. Cetakan Jeko di dunia udah paling mirip ya. Nah, tapi dia mainin solo jazz standardnya wah gila banget. Manis, nggak cepet mainnya, tapi nyanyi. Ngeri itu. Ngeri. Itu standarnya samping apa standar tengah itu? Standar sampingnya udah kropos, jadi belum dilas, jadi standar 2. Biasanya motor King kena tuh kayak gitu. Gua rasa cukup ya teman-teman, kita udah cukup. Oh iya, udah pada lelah nih kayaknya, udah pada capek. Iya nih Kakak Frankie juga harus istirahat karena dia ada sedikit gejala tipes. Ini mau menyempatkan aja, tadinya kita mau undur ya. Iya. Aman. Tapi terima kasih banyak. Karena beliau bersedia, kita yang terima kasih. Gue secara personal gue terima kasih. Kelas Unik juga terima kasih. Konten musik juga terima kasih udah mau berbicara di sini, ngasih pengalaman, ngasih banyak referensi, ngasih contoh-contoh. Gila. Juga terima kasih ya buat teman-teman yang udah nongol ini. Aku terima kasih banget. Boleh disebarin juga bahwa ini ada kakak Anjay, kayak Herjuno, Jepo, Aulia, Joseph, Panji, Rian, Tian.
terima kasih banget udah mau berpartisipasi. Tolong disebarin ke teman-teman ya, atau di follow Kakak Frank-nya. Kalau mau nanya limit lanjut silakan DM. Kalau mau dibikinin masterclass, silakan hubungi kita juga, nanti bisa kita bantu menjembatani. Atau kalau mau tanya personal ya silakan DM gitu. Pokoknya terima kasih. Mas. Terima kasih banyak udah Bagus, Kak Ciko, terima kasih banyak. Aku yang makasih. Ya, terima kasih Kak Ciko sama Kak Franky sama teman-teman semua yang bersedia hadir. Kami dari Kelas Unik mengucapkan terima kasih sekali lagi. Semoga kita bisa bikin kelas-kelas kayak gini. Dan ini yang ngobrol unik ya, ngobrol musik. Nanti kita akan buat kelas seriusnya ya, Kak Franky ya, bisa? Ya, insya Allah nanti Kalau teman-teman kita bikin kelas seriusnya. Karena nggak cukup kalau kita cuma ngobrol gini nggak cukup, jadi perlu harus di per part materi itu, karena keren, luar biasa. Parah, gua aja, maksudnya bersinggungan, harmoni itu kan semua instrumen sama kan? Iya sama, beda instrumen. Dan behind the scene-nya, tadi juga behind the scene-nya di panggung itu ada konflik, masalah tadi chord, juga kita ketahui. Iya banget. Keren. Itu buat pembelajaran kita semua lah. Ya gila, applause deh. Parah. Thank you guys. Daging semua. Aku yang makasih. Oke, teman-teman ya. Cukup ya, gua rasa. Kalau ada yang kurang belum puas bisa langsung nanyakan ke Kakak Franky Sadikin atau masukkan ke kita juga. Gua di Gitar Kids di Mas Bagus Kelas Unik, bisa kalian DM langsung kasih saran dan tip, dan bisa disebarkan teman-teman lain ya, karena ini acara kami berharap bisa continue seminggu sekali, jadi bisa nambah pengetahuan juga buat hostnya, juga pengetahuan buat kita juga pada umumnya. Oke. Cukup ya sampai sini ya. Mau foto bareng? Nggak usah. Sudah hilang semua ya. Makasih ya Kakak Franky waktunya. Terima kasih. Selamat Mas malam. Bagus, pamit dulu ya semuanya. Ya, terima kasih. Jaga kesehatan. Selamat malam semuanya. Sama-sama. Sehat semua.